Kita adalah harapan. Kita adalah cita-cita. Kita adalah semangat. Kita adalah perubahan. Maka kita harus bergerak. Kita bekerja. Kita berkarya. Kita berjuang, kita melayani. Kita mewujudkan mimpi bersama, mimpi Indonesia. Kita adalah arah kemana kaki melangkah. Karena kita masa depan Indonesia. Jokowi adalah kita. Ya pemirsa, sebuah lembaga survei mengunggulkan pasangan Jokowi JK atas pesaingnya, dan informasi dialognya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pasca pemilu legislatif, partai politik telah menentukan sikap. Terdapat dua pasang calon yang mendaftar di KPU. Jokowi JK didukung oleh PDI Perjuangan, Nasdem, PKB dan Hanura. Adapun Prabowo Hatta didukung oleh Gerindra, PAN, P3, PKS dan juga Partai Golkar. Kini koalisi tersebut berusaha untuk merebut simpati warga. Tidak sampai sepekan setelah pendaftaran, sejumlah lembaga survei merilis peta dukungan terhadap kedua pasang kandidat pemimpin negara tersebut. Lingkaran Survei Indonesia misalnya, merilis data jika pemilihan presiden dilakukan pada bulan Mei, maka pasangan Jokowi JK memiliki elektabilitas 35,42%, sementara Prabowo Hatta memiliki elektabilitas 22,75%. Hal ini berarti keduanya memiliki selisih 13%. Namun yang menarik dari survei yang dilakukan LSI terhadap 2.400 responden di 33 provinsi tersebut, ternyata masih ada 41,83% pemilih yang belum menentukan pilihan. Ini berarti baik Jokowi JK maupun Prabowo Hatta masih memiliki peluang yang sama besarnya. Populi Center juga merilis hasil surveinya untuk bulan Mei ini. Berdasarkan survei Populi, elektabilitas Jokowi mencapai 49%, sementara elektabilitas Prabowo mencapai 33,7%. Namun survei dari Populi Center tersebut belum memasukkan paket masing-masing. Kini sejumlah lembaga survei bergerak untuk menakar elektabilitas masing-masing kandidat. Angka tersebut masih bersifat dinamis, tergantung dengan bagaimana pergerakan tim pemenangan masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan Raja Wali Televisi. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai hasil survei terkait presiden yang kira-kira difavoritkan oleh masyarakat, di studio telah hadir bersama saya peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia, Aji Alfarabi. Selamat sore Mas Aji. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah berada bersama kami. Ya. Mas Aji, langsung saja dari hasil Lingkaran Survei Indonesia, apa yang hasilnya tuh seperti apa? Prabowo JK atau maksud saya Jokowi JK atau Prabowo Hatta yang menang? Yang pertama yang menarik adalah dengan dua pasangan capres ya, hasil koalisi yang begitu lama ya, kita lihat menunggu dan melihat proses tarik-menarik antar partai, hasilnya hanya dua capres. Betul. Membuat Pilpres 2014 ini menjadi Pilpres yang menarik ya, karena head to head hanya dua capres. Hanya dua, ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat data survei kita ya di awal Mei 2014 kemarin, hasilnya adalah semakin ketat ya pertarungan dua capres ini. Kita membuat simulasi antara Prabowo Hatta dan Jokowi JK, hasilnya hanya 13% selisihnya ya. 13, Jokowi, cukup tipis ya? Ya, cukup tipis. Jokowi JK 35% dan Prabowo Hatta kurang lebih 22%. Yang kedua adalah dari data ini menunjukkan bahwa swing voters, mereka yang belum menentukan pilihan, itu masih cukup tinggi. Berapa persen? Kurang lebih 41%. 41%, ya. oke. Yang ketiga adalah ada efek negatif ya dari isu-isu negatif yang kemudian Black campaign ya, ya? negatif campaign ya tepatnya ya, yang kemudian menyerang masing-masing capres. Ternyata dari hasil kita ikut mempengaruhi tingkat elektabilitas dari masing-masing capres. Dengan tiga indikator itu kita bisa katakan bahwa memang siapa yang akan menang dalam Pilpres nanti memang masih sangat tidak habis, walaupun saat ini Pak Jokowi lebih diunggulkan dibanding Pak Prabowo. Mas Aji, ini survei dilakukan pada tanggal 1 hingga 9 Mei. Betul. Padahal pada saat itu belum ditentukan pasangan capres dan cawapres. Baru ditentukan kemarin deklarasinya. Kita membuat simulasi. Jadi survei itu biasanya kita membuat simulasi dan menduga siapa pasangan capres dan cawapres. Jadi simulasi survei ini memang telah kita buat sebelumnya pada tanggal 1 sampai 9 Mei ketika kita melakukan survei. Jadi prediksi bahwa Jokowi akan berpasangan dengan JK, kemudian Prabowo berpasangan dengan Hatta, telah kita masukkan dalam survei dan simulasinya memang
seperti tadi hasilnya ya, kurang lebih 35 sampai berbanding 22%. Kalau ini adalah simulasi pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Mei itu belum ada deklarasi. Ya, apakah ada pasangan calon lain yang juga ikut disurvei selain mereka berdua? Ada beberapa simulasi. Ya. Simulasi itu bisa misalnya ada 5 paket pasangan atau 3 paket pasangan atau 2 pasangan. Kemudian wakilnya pun kita biasanya ganti-ganti ya simulasinya. Misalnya Jokowi JK, Jokowi Abraham Samad atau Jokowi Puan Maharani misalnya. Prabowo Hatta, Prabowo Mahfud misalnya, ya ada beberapa calon. Dan hasilnya ketika Jokowi JK kemudian Prabowo Hatta ya hasilnya seperti yang kita rilis kemarin. Menariknya memang survei ini kan belum sebelum deklarasi capres dan peta koalisi menjadi jelas ya. Sehingga kalau kita lihat di survei memang ada beberapa partai pendukung koalisi yang pemilih partainya masih belum memilih sesuai dengan pilihan dari partai politik. Misalnya kita melihat posisi PAN misalnya ya, PAN bergabung dalam koalisi Gerindra, namun pemilih partai yang kemarin di saat pemilu legislatif kemarin memilih Partai Amanat Nasional, ternyata untuk pilihan capres lebih banyak ke Jokowi. Jadi ini menarik bagi. Kalau ini survei yang keberapa? Kita pasca legislatif ini yang pertama, kita akan melakukan survei lagi di awal Juni dan awal Juli. Jadi kurang lebih 2 kali survei lagi kita akan. Tapi dari survei-survei sebelumnya trennya seperti apa? Jokowi kalau kita melihat trennya memang tren Pak Jokowi sedikit stagnan ya dibanding tren Pak Prabowo. Sebelum Pileg 2014 ya, di April 2014 kita punya data Pak Jokowi cukup tinggi ya selisihnya dibanding Pak Prabowo. Namun sekarang selisihnya makin kecil antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Artinya Prabowo menaik terus ya? Ya, tren Prabowo naik sementara Pak Jokowi bisa dibilang masih stagnan. Ya. Oke, kita ingin tahu nih masyarakat seperti apa sih yang memilih Jokowi dan masyarakat yang seperti apa yang memilih Prabowo. Namun usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Ya, kita akan masih membahas mengenai hasil survei mengenai 2 pasangan capres dan masih bersama saya Mas Aji. Ya, Mas, apa saja yang ditanyakan dalam kuesioner atau dalam survei tersebut sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa Jokowi lebih unggul? Ya, ini kan pertanyaan yang sebetulnya biasanya kita tanyakan dalam survei ya. Apa saja? Dari sisi isu sebenarnya banyak isu yang kita tanyakan, tapi khusus soal elektabilitas kita tanyakan misalnya jika pemilu presiden dilaksanakan hari ini dengan 2 pasangan berikut ini, manakah yang Bapak Ibu pilih? Jadi kemudian responden memilih dari kartu bantu yang kita berikan ke responden ya. Jadi ada simulasi 2 pasang, ada simulasi 3 pasang. 2 pasang pun bisa cawapresnya berbeda-beda ya. Jadi hasilnya seperti yang kita rilis. Karena hanya yang pasti hanya 2 pasangan itu dengan cawapresnya yang sudah dipastikan dalam koalisi. Jadi yang kita rilis hanya 2 nama itu. Anda respondennya ada 2.400 responden, betul ya? Dan itu bisa ketahuan tidak dari usianya, pendidikannya, pekerjaannya atau demografinya, mana yang lebih memilih Jokowi dan mana yang lebih memilih Prabowo? Iya, kita punya data itu yang kemarin kita rilis ke media. Yang pertama dari sisi gender ya, yang menarik dari sisi gender sebetulnya dari semua segmen demografi Pak Jokowi sementara unggul dibanding Pak Prabowo ya. Namun ada beberapa di masyarakat yang tinggal di perkotaan ataupun pedesaan. Tapi ada perbedaan ya. Untuk tingkat pedesaan yang populasi pemilihnya mencapai 70%, Pak Jokowi lebih unggul dibanding Pak JK ya. Namun Pak Jokowi ya betul. Namun di pemilih yang tinggal di perkotaan, Pak Prabowo lebih unggul dibanding Pak Jokowi. Terus yang kedua dari sisi tingkat pendapatan misalnya, memang tingkat pendapatan di atas 1-2 juta yang memilih Pak Prabowo lebih tinggi dibanding Pak Jokowi. Jadi terlihat bahwa memang kelompok kelas menengah atas lebih cenderung ke memilih Pak Prabowo dibanding Pak Jokowi. Namun kita ingat bahwa populasi pemilih terbesar adalah pemilih yang tinggal di pedesaan dengan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan menengah bawah. Jadi pertarungan sebenarnya kedua capres ini sebetulnya di level populasi pemilih yang menengah bawah. Ini yang menjadi akan menarik ya, sejauh mana kemudian masing-masing capres mampu merangkul sisa suara mengambang yang masih tinggi di populasi yang tinggal di pedesaan. Ya, misalnya mungkin Prabowo berusaha merangkul yang masyarakat menengah ke bawah yang menjadi votersnya dari Jokowi. Betul, kan ini sebetulnya terkait dengan persepsi personality capres ya. Terkait
persepsi tadi, ketertarikan responden ini berdasarkan sosok atau program yang dipunyai kedua capres? Kalau kita lihat hasil survei memang lebih besar faktor figur ya atau personality dibanding bukan visi misinya, bukan program. Visi misi, bukan gagasan. Karena dari hasil survei kita menunjukkan bahwa hampir 65% publik atau pemilih belum tahu apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi program para capres. Kalau kita lihat dari sisi personality memang ada 6 aspek personality yang coba kita uji dalam survei ya. Yang pertama misalnya aspek kejujuran ya, siapa yang dianggap lebih jujur ya antara kedua capres, siapa yang dianggap lebih pintar ya, kemudian siapa yang dianggap lebih punya gagasan atau lebih punya program, siapa yang dianggap lebih tegas dan lain-lain ya. Dari 6 aspek ini memang Pak Jokowi unggul di 3 aspek kepribadian atau personality, sementara Pak Prabowo unggul di 3 aspek personality. Pak Jokowi unggul di aspek personality kejujuran ya, dianggap lebih jujur. Kemudian yang kedua dianggap lebih perhatian terhadap rakyat. Terus yang ketiga dia dianggap lebih mampu menyelesaikan masalah. Oke, kalau Prabowo sendiri, pertama Pak Prabowo lebih dinilai lebih baik dari sisi gagasan, lebih punya gagasan dibanding Pak Jokowi. Kemudian yang kedua dianggap lebih pintar atau lebih cerdas dibanding Pak Jokowi. Dan yang terakhir Pak Prabowo dianggap lebih tegas dibanding Pak Jokowi. Jadi 3 aspek kepribadian ini imbang antara kedua capres. Makanya tadi saya katakan bahwa Pilpres 2014 ini menjadi pertarungan yang cukup sengit antara kedua capres. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ini masih ada swing voters yang 41% ya. Menurut Anda trennya akan berubah sampai 9 Juli mendatang? Ya pasti, tren swing voters itu makin mendekati hari H akan semakin berkurang. Tapi ingat bahwa dalam pengalaman kita di pilkada ataupun pilpres, biasanya kalau hanya 2 capres atau 2 kandidat head to head dengan pertarungan yang makin keras, justru majority votersnya itu di luar kedua kandidat. Artinya lebih banyak masa mengambang dibanding masa yang telah memilih kandidat. Dan mereka biasanya wait and see ya sampai menjelang hari pemilihan, kemudian menentukan pilihan siapa yang menjadi capres pilihan mereka. Ya, masih ada beberapa bulan lagi untuk mereka berubah pikirannya. 49 hari ya, betul. Baik, Mas Aji, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak Ania. Selamat sore. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Aji Alfarabi dari peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia mengenai kira-kira siapa capres yang paling diminati oleh masyarakat. Tetaplah di Indonesia Menentukan, kami segera kembali dengan informasi politik lainnya.